Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di Rianti Channel. Ini di awal tahun, tentunya kita harus benar-benar optimis, harus tetap semangat, tetap berpositif thinking terhadap segala hal. Walaupun mungkin sampai saat ini kita harus tetap berjuang, harus tetap bertahan hidup, karena kita ketahui bahwa wabah virus COVID-19 ini belum berakhir dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Walaupun demikian, apapun yang terjadi kaitannya dengan wabah yang melanda 2 tahun terakhir ini, tentunya itu merubah segala aspek, terutama kehidupan kita, pola hidup, aspek ekonomi, sosial, politik, bahkan mungkin aspek-aspek yang lainnya. Kita ambil positifnya, apa yang bisa kita ambil dari adanya wabah virus ini. Bahkan mungkin tidak hanya wabah virus ya teman-teman, kita lihat juga saudara-saudara kita sebagian ada yang terkena bencana. Tentunya itu kan menjadi hal yang untuk kita lebih ke pengingat diri. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang harus kita capai, ataupun bagaimana yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal demikian. Tentunya kita juga harus tahu harus bagaimana kita menjalani kehidupan dan harus bagaimana kita agar terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Tentunya mungkin semua negara terkena dampak dari wabah virus COVID-19, khususnya Indonesia. Di Juli 2021 kemarin memang angka yang terpapar COVID ini luar biasa meningkat. Padahal kan memang untuk kebijakan PPKM pada dasarnya tetap diterapkan oleh pemerintah. Hanya kita kembalikan lagi kepada diri kita bahwa kita pun harus bisa merubah pola hidup. Harus apa yang harus kita lakukan? Tentunya dengan adanya wabah virus ini kan memang kita tahu bahwa yang diserangnya adalah daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Otomatis paling tidak kita harus merubah pola hidup kita. Yang mungkin biasanya tidak olahraga, kita lakukan olahraga. Terus kita biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, mungkin jarang mengkonsumsi buah-buahan, sayuran. Nah, otomatis kita harus mencoba untuk memulai pola-pola hidup yang sederhana tetapi sehat gitu. Mengkonsumsi buah-buahan, makanan-makanan sehat, higienis. Biasakan kalau ketika kita mau mengkonsumsi buah-buahan, biasakan untuk mencuci terlebih dahulu, karena kan kita tidak tahu apa kuman apa, bakteri apa yang terkandung di dalam buah tersebut ataupun sayuran tersebut sebelum kita konsumsi. Nah, artinya tidak hanya stamina yang harus kita jaga, tetapi pola berpikir kita pun harus tetap kita jaga, karena secara otomatis ketika adanya virus COVID-19 ini, itu pun berdampak terhadap aktivitas kita. Ada sebuah pembatasan. Kita tidak bisa full beraktivitas seperti biasanya, karena memang ada pembatasan-pembatasan tersendiri yang dibuat oleh pemerintah. Dan juga apalagi di aspek-aspek yang kaitannya di bidang pendidikan, sekolah, mungkin baru 50% adanya tatap muka, atau mungkin di perkantoran pun sama demikian. Artinya kita pun banyak aktivitas di rumah. Bagaimana sih cara kita untuk mengurangi kejenuhan, stres otomatis, karena kan bekerja harus secara online ataupun lain sebagainya. Nah, dengan adanya virus COVID-19 ini, tentunya kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita ya teman-teman. Dan salah satunya itu tidak hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga higienis, tapi kaitannya dengan hal tersebut, Indonesia merupakan negara yang sangat luas, negara yang memiliki banyak beberapa wilayah yang masih asri, masih bagus ekosistemnya. Artinya
Indonesia juga memiliki wilayah yang memiliki keanekaragaman, dan bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya alam atau bagaimana kita mendapatkan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayuran itu, kita tidak perlu jauh-jauh. Kita tidak perlu jauh-jauh membeli ke luar negeri. Kita memiliki aset itu. Kita memiliki sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam. Artinya tinggal kita bisa mengolahnya, kita bisa memberdayakannya semaksimal mungkin agar semua sumber daya alam yang ada di Indonesia ini atau mungkin di lingkungan kita itu bisa berdaya guna. Nah, itu pun kan akan berimplikasi terhadap ekonomi, perekonomian juga. Kita kan banyak aktivitas di rumah untuk mengurangi stres, kita membuat ya mungkin apotek hidup, kita palawija di depan rumah di halaman, kita nanam kangkung ataupun mungkin kita menanam cabai, terus tomat ataupun lain sebagainya yang sekiranya itu murah meriah. Kita tidak perlu harus membeli terus ke pasar. Nah, itu kan bisa ada kontribusi terhadap rumah tangga itu sendiri, ke perekonomian rumah tangga terutama. Apalagi kalau hal tersebut bisa menghasilkan atau membuat sebuah peluang usaha. Nah, dengan melihat fenomena ini, kita melihat bahwa Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, itu kita manfaatkan. Itu adalah sebuah peluang usaha. Otomatis keanekaragaman itu pun tidak hanya di sumber dayanya saja, tetapi Indonesia pun memiliki banyak makanan-makanan khas daerah atau makanan tradisional, di mana makanan tradisional ini pun didefinisikan sebagai makanan yang salah satu makanan yang bisa dikatakan ciri khas dalam suatu daerah atau dari suatu daerah. Artinya makanan khas daerah tersebut itu tidak dimiliki atau mungkin ciri khas tersebut tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Walaupun mungkin namanya sama atau mungkin nama berbeda, tapi pasti ada ciri khasnya, entah dari pengemasan, entah dari cara teknik pengolahan, atau mungkin dari bahan baku yang digunakan atau lain sebagainya. Nah, dengan adanya beragam makanan khas daerah atau makanan tradisional, itu tuh merupakan sebuah potensi yang bisa dijadikan peluang usaha. Kaitannya dengan tadi wabah COVID, apa korelasinya? Nah, karena kita memang diharuskan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tetap fit, agar tetap stabil, otomatis kita pun harus punya asupan makanan yang stabil juga. Harus ada asupan makanan yang seimbang tentunya. Sayur mayur, buah-buahan. Nah, yang tadi aku jelaskan bahwa hal tersebut bisa menjadi peluang. Artinya kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita pun bisa menciptakan peluang usaha. Tidak hanya tadi mungkin makanan khas daerah, tetapi peluang usaha ini pun bisa dijadikan untuk menjadi peluang makanan fungsional. Karena mungkin teman-teman, apa bedanya makanan khas daerah dengan makanan fungsional? Kalau makanan khas daerah itu kaitannya dengan makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Sedangkan kalau makanan fungsional adalah makanan yang mengandung nutrisi atau zat tertentu yang sudah ada di makanan tersebut. Jadi tanpa ada tambahan dari proses pengolahan. Artinya makanan di sini tuh kayak misalkan contohnya jeruk, kita menanam jeruk misalkan, atau kita menanam stroberi di depan rumah atau di halaman rumah, dan berbuahlah stroberi tersebut. Kita langsung memetiknya langsung di kebun kita gak lupa, pasti kita tetap ada prokes ya, kita mencucinya, kita langsung mengkonsumsinya. Nah, itulah yang dikatakan dengan makanan fungsional. Artinya makanan tersebut memiliki nutrisi tanpa ada tambahan atau tanpa ada proses pengolahan, misalkan kayak ditambah BTP, ditambah bumbu atau lain sebagainya. Nah, tetapi makanan fungsional tersendiri, makanan fungsional yang tadi aku jelaskan itu bisa terbagi menjadi dua. Ada makanan fungsional konvensional, ada makanan fungsional termodifikasi.
Kalau makanan fungsional konvensional adalah makanan atau minuman yang dia memiliki nutrisi alami yang tadi tanpa ada campur tangan manusia. Artinya tidak ada teknik pabrikasi ya. Kayak misalkan kita konsumsi buah-buahan atau mungkin biji-bijian, atau barangkali ada rempah-rempah gitu kan, kayak kunyit, ada yang menggunakan jahe. Biasanya kan kalau kunyit dan jahe juga ada yang langsung dikonsumsi oleh manusia yang kayak semacam lalapan gitu ya. Biasanya kan ada yang langsung dikonsumsi. Nah, itu hal contoh-contoh yang tadi aku maksudkan itu merupakan makanan fungsional yang konvensional. Artinya bisa dikonsumsi tanpa adanya campur tangan manusia atau proses pabrikasi. Sedangkan kalau makanan fungsional termodifikasi, yaitu makanan yang telah diperkaya dengan bahan-bahan tambahan lainnya, seperti mungkin adanya penambahan zat mineral, adanya tambahan vitamin, serat, ataupun kandungan-kandungan yang lain dalam proses pabrikasi. Tetapi hal tersebut pun, penambahan tersebut pun disesuaikan dengan komposisi, disesuaikan dengan takarannya. Otomatis tidak menambahkan asal menambahkan saja, tetapi ada komposisinya. Ini vitaminnya berapa persen, kadar mineralnya berapa, seratnya berapa, atau mungkin lemaknya berapa. Nah, itu pun sudah diatur sedemikian rupa, dan apa implikasi terhadap tubuh kita istilahnya kan itu kan sudah ada takaran tertentu. Misalkan contoh-contoh makanan yang tadi aku maksudkan, contoh makanan fungsional yang termodifikasi, yaitu seperti kayak yogurt, kayak susu almond, terus ada kayak sereal, terus jus dalam kemasan, ataupun kayak pasta ataupun granola. Nah, di sini tentunya ada beberapa dong manfaat dari makanan fungsional itu apa sih gitu. Pada dasarnya makanan yang kita konsumsi, apalagi dengan kaitannya makanan fungsional yang tadi aku jelaskan, adanya konvensional ataupun termodifikasi, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, menjaga agar kita tidak kekurangan nutrisi, apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini. Yang kita butuhkan adalah kestabilan stamina dan imunitas. Terus yang kedua, adanya regulasi kondisi ritme fisik, artinya adanya regulasi di sini, perbaikan saraf atau barangkali mungkin kalsium di dalam tubuh kita atau mungkin dalam tulang dan lain sebagainya. Terus mengcover ketika memang ada saraf yang memang sebenarnya itu sudah tidak maksimal, dengan kita mengkonsumsi makanan fungsional tersebut, itu bisa memperbaiki sistem dari saraf tersebut gitu. Walaupun mungkin itu membutuhkan proses yang lama, tapi paling tidak itu bisa sebagai perawatan atau sebagai perbaikan terhadap sistem, entah itu sistem saraf ataupun sistem pencernaan bagi tubuh kita. Nah, selain yang tadi disebutkan, dengan adanya manfaat dari makanan fungsional itu sendiri, yaitu memperlambat proses penuaan dini. Dengan kita sering konsumsi sayuran, kadar serat juga kan otomatis seimbang ya. Kita tidak hanya mengkonsumsi daging saja, tapi kita juga harus seimbang. Paling tidak kan memang takaran yang sangat layak dikonsumsi oleh manusia itu kan 4 sehat 5 sempurna. Artinya sayurannya ada, terus daging juga ada. Pasti kalau nasi karena itu karbohidrat, atau barangkali kita mengganti nasi dengan kentang, dengan jagung, dengan gandum, itu tidak jadi masalah, asalkan mungkin ada pengganti dari nasi itu sendiri apa. Terus misalkan tidak hanya mengkonsumsi sayur dan daging, kita pun harus mengkonsumsi buah-buahan. Minum juga alangkah lebih baiknya kita banyak mengkonsumsi air mineral gitu, air putih. Terus juga mengurangi minum-minuman yang bersoda, berwarna, atau mungkin yang takaran kadar kemanusiaannya terlalu tinggi. Itu pun kurang baik terhadap kesehatan kita. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar makanan tersebut bisa dikatakan menjadi makanan yang fungsional.
Di antaranya adalah sensori yang pertama. Kriteria yang pertama adalah sensori. Sensori di sini diartikan warna ataupun penampilan yang menarik. Tentu ketika kita melihat sesuatu hal, terlepas apalagi itu makanan, otomatis kita akan tertarik ketika melihat wujudnya. Kita melihat wujud, oh iya, ini warnanya bagus, warnanya merah, misalkan kalau cabai merah gitu kan, atau mungkin cabai hijau gitu kan, warnanya tuh hijau yang buat mata tuh segar gitu, atau mungkin tomat, buncis, jadi nggak layu tapi segar gitu, enak dipandang mata. Otomatis kan kita juga ada ketertarikan untuk sepertinya kalau kita olah atau kita konsumsi, ini bagus untuk tubuh kita gitu. Paling tidak itu menjadikan motivasi untuk kita mau mengkonsumsi makanan tersebut. Terus selain itu juga yang kedua, kriteria yang kedua adalah memiliki nilai gizi yang tinggi. Otomatis ketika kita memakan makanan fungsional, kaitannya dengan tadi yang disebutkan, makanan entah itu makanan konvensional ataupun makanan termodifikasi, kita berharap itu memiliki nilai gizi yang tinggi, bukan justru memiliki nilai gizi yang buruk. Jadi ketika kita memakan itu tidak ada dampak yang, misalkan ketika kita makan kangkung jadi sakit perut, ataupun mungkin jadi tubuh gak enak, ya pegal-pegal ataupun ngilu. Nah, kan kita yang tidak diharapkan seperti itu. Tetapi kita pun harus bisa memilih apa yang baik untuk saya konsumsi, apa yang baik untuk tubuh kita. Sekiranya memang ketika mau konsumsi satu sayuran dan memang efeknya adalah kita pegal ataupun apa, mungkin di dalam tubuh kita memang sudah ada penyakit yang dia anti terhadap sayuran tersebut. Makanya tidak hanya mengkonsumsi makanan tadi, kita pun harus rutin untuk meng-check up kondisi badan kita, apa yang terjadi. Barangkali mungkin tanpa kita sadari, karena mungkin tidak ada keluhan, kita tidak menyadari bahwa mungkin di dalam tubuh kita tuh sebenarnya ada beberapa saraf atau mungkin ada penyakit yang lagi kita rasakan gitu, walaupun mungkin tidak ada efek yang terlalu besar gitu yang kita rasakan. Tapi pada dasarnya makanan fungsional itu harus memiliki nilai gizi yang tinggi. Nah, terus yang kriteria yang ketiga yaitu memberikan pengaruh fisiologi yang menguntungkan bagi tubuh. Jadi artinya ada kontribusi terhadap tubuh kita ketika kita mengkonsumsi si makanan fungsional itu sendiri. Jadi tadi ini masih kaitannya dengan nutrisi, artinya tidak bahkan menyebabkan kita sakit, tetapi membuat kita segar, stamina kita malah bertambah, imunitas juga tinggi, dan itu diharapkan kita bisa terhindar dari beberapa penyakit. Artinya kita pun harus merubah pola makan ya, artinya mungkin makan yang disarankan adalah 3 kali dalam sehari artinya. Ya, kalau misalkan saya mau 2 kali dalam sehari, tidak jadi masalah asalkan kita bisa memenuhi kandungan vitamin ataupun serat ataupun mineral yang harus dipenuhi oleh tubuh kita. Artinya ketika kita mau membuat pola makan hanya 2 kali, apa yang harus kita cover? Barangkali mungkin makan hanya 2 kali, ketika makan malam misalkan kita karena tidak mau mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak, kita ganti dengan mengkonsumsi buah-buahan, barangkali kayak seperti salad buah atau mungkin salad sayur. Itu kan sebagai pengganti makan berat ya istilahnya. Asalkan kita bisa memilah dan memilih makanan apa yang ini kayaknya cocok gitu, ini kayaknya nyaman untuk pencernaan saya gitu kan, atau mungkin untuk kondisi tubuh saya gitu. Jadi kita pun harus pandai-pandai mengatur pola makan, pola hidup, dan juga manajemen waktu kita ketika ibaratkan kita mengatur pola makan dan olahraga ya. Oke, yang tadi sebutkan itu makanan fungsional, di mana baik itu makanan fungsional ataupun makanan khas daerah tentunya memiliki nilai tersendiri. Artinya gini, ketika kita bisa
menggunakan lahan di rumah kita sebagai apotek hidup ataupun mungkin sebagai tempat untuk melakukan palawija, budidaya, entah budidaya ikan ataupun budidaya pertanian, walaupun mungkin tidak banyak, tidak luas kondisi halaman kita, tapi kalau memang kitanya rajin dan bisa memberdayakan dan mengolahnya, itu pun bisa menjadi peluang. Dimana peluang di sini pun tentunya kita melihat pangsa pasar, ya. Tidak jauh seperti makanan khas daerah. Artinya ketika kita mau, oh ini sudah cukup nih, saya petakan yang pertama ini cukup untuk dikonsumsi untuk keluarga nih dalam kurun waktu misalkan dalam 1 bulan gitu. Petakan yang kedua, ketiga, sepertinya ini bisa kita olah gitu, bisa kita masukkan ke pasar. Nah ketika memang misalkan demikian, tentunya kita harus membaca dong, harus melakukan dulu riset pasar. Kira-kira mau nggak konsumen menerima hasil panen kita? Misalkan panen kangkung, wortel, tomat, cabai, ataupun mungkin kayak buah-buahannya, entah itu pisang, entah itu stroberi, entah itu anggur, dan lain sebagainya, yang memang sekiranya yang kita buat, yang kita bisa dikatakan yang kita olah di hasil halaman kita. Kalau misalkan ketika kita melakukan survei ke lapangan, survei ke pasar, dan mungkin memungkinkan bisa masuk dalam pasar, ini contohnya mungkin termasuknya yang aku jelaskan adalah makanan fungsional yang konvensional ya. Bisa masuk ke pasar, kenapa tidak kita jual gitu. Itu kan merupakan peluang dari usaha. Yang penting kita melakukan dulu riset pasar. Makanan khas tradisional yang termodifikasi pun ketika kita kita kan memiliki ide untuk membuka sebuah warung nasi ataupun warung rumah makan ataupun kafe ataupun apapun itu, kita kan harus melakukan dulu riset pasar. Apakah dibutuhkan tidak di lapangan? Jangan sampai ketika kita meluncurkan produk atau kita mengeluarkan hasil panen kita, ternyata memang produk itu tuh nggak bisa diterima karena memang si konsumen ataupun penadahnya, misalkan si penjual yang ada di pasar, saya udah punya gitu kan, saya udah punya partner, saya udah punya kolega yang biasa memasukkan kayak misalkan kangkung ataupun wortel ataupun kentang misalkan gitu. Jadi saya nggak bisa menerima nih gitu dengan kondisi buah-buahan ataupun sayuran dengan kapasitas yang minim, maksudnya dalam kapasitas yang tidak terlalu banyak. Misalkan kalau saya biasanya mengambil dengan jumlah besar, partai besar, misalkan 10 kilo atau mungkin 15 kilo atau bahkan mungkin ada yang sampai 1 kintal gitu. Nah kita pun sebelum kita mau terjun untuk meluncurkan produk tadi hasil panen kita harus tahu dulu pasarnya. Kita harus tempatkan, dibutuhkan tidak? Siapa yang mau menerimanya nanti? Jadi ketika memang kita sudah melakukan riset pasar, baru kita rancang. Oh iya, ternyata berarti kalau seperti itu si kolega saya yang pertama atau partner saya yang pertama, dia minta dalam 1 minggu misalkan atau mungkin dalam 1 bulan dikirimnya sekian kilo misalkan. Nah kita kan ketika kita sudah tahu hasil riset pasarnya, kita mulai membuat rancangan. Kita mulai membuat proses dari produksi. Artinya kita mulai proses pengolahan lahan yang kita ada. Barangkali mungkin tidak hanya di halaman rumah ketika harus menyampai target itu, mungkin ada juga kita punya kebun gitu kan. Tidak hanya di rumah, kita punya kebun, entah itu mungkin di samping rumah atau mungkin kita memberdayakan sawah gitu. Kan tidak ada jadi masalah, yang penting kita bisa mengcover apa permintaan dari si konsumen atau mungkin dari kolega kita gitu. Jadi artinya ketika memang kita punya ide untuk melakukan usaha, kita lakukan dulu riset pasar ya. Ketika sudah ada, baru kita membuat sebuah rancangan. Setelah itu kita buat proses pengolahan dan produksinya, dan setelah sudah final semuanya, baru kita launchingkan sebuah produk. Tentunya semua proses itu pun tidak akan lepas dari yang namanya sebuah analisis, dimana mungkin teman-teman di rumah juga tahu bahwa
ketika kaitannya dengan pemasaran, ketika dengan kaitannya dengan produk, launching produk, pasti kita harus mempunyai alatnya, yaitu analisis SWOT. Kita harus tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk yang kita hasilkan. Jadi analisis SWOT itu sendiri itu menjadi sebuah alat ataupun filter bagi kita memperbaiki atau mungkin bahkan kita mempunyai plan untuk pengembangan usaha, pengembangan produk, apa yang akan kita lakukan 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Tentunya itu tidak harus dilepas yang namanya analisis SWOT, dan memang itu harus digunakan sebagai alat ukur, tolak ukur kita dalam melakukan usaha. Nah, tentunya tidak hanya analisis SWOT, kita pun harus mempersiapkan sumber daya apa yang harus kita butuhkan dan harus kita siapkan dalam memulai usaha makanan fungsional. Tentunya mungkin ini tidak akan lepas dari yang namanya 6M. Teman-teman di rumah pasti sudah kalau menyimak video aku yang sebelumnya sudah tahu bahwa sumber daya yang harus digunakan atau dibutuhkan atau dipersiapkan oleh kita ketika kita memulai sebuah usaha, yaitu yang pertama ada money, yaitu uang ya sebagai modal untuk kita menjalankan roda usaha dari nol. Terus yang keduanya man, yaitu manusia atau orang, tenaga pekerja yang nanti akan membantu kita atau menjadi tim kita dalam proses pengolahan, dalam proses pemasaran produk, ataupun dalam proses sistem organisasi usaha kita. Dan yang ketiga adalah mesin, yaitu alat dalam proses pengolahan dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu material, yaitu bahan baku yang menjadi bahan inti sebelum produk kita dihasilkan. Tanpa adanya bahan baku, kita tidak akan bisa melakukan proses pengolahan ataupun proses produksi ketika kaitannya dengan sebuah produk yang entah itu mungkin produknya kayak kalau tadi yang aku contohkan kan kaitannya dengan produk yang fresh gitu, tanpa diolah dulu. Tapi kalau misalkan produk yang diolah, misalkan kayak yogurt, kayak susu almond, otomatis kan kita juga harus punya materialnya. Susunya juga punya kriterianya harus seperti apa, almondnya juga punya kriteria seperti apa kalau kita mau membuat makanan fungsional termodifikasi. Atau mungkin kita mau buat jus kemasan, kita pun harus tahu kriteria buah-buahan yang segar seperti apa. Terus kita juga harus memperkirakan, oh ini bagus tidak, harus bisa menyortir seperti apa bahan baku yang baik dan enggak. Karena ketika kita bahan bakunya bagus, otomatis hasilnya pun pasti akan bagus juga. Tetapi kalau bahan bakunya sudah tidak bagus, walaupun mau sebagaimanapun proses produksinya, tetap outputnya pun tidak akan semaksimal seperti kita memilih bahan mentah ataupun bahan baku yang baik. Begitu. Terus yang kelima yaitu market, yaitu pasar, di mana kita juga setelah kita membuat produk atau mungkin produk kita siap dipasarkan, kita pun harus punya market pasarnya. Di mana market pasar di sini kita harus kita persiapkan ketika kita melakukan riset pasar. Kita harus tahu target pasarnya siapa, segmentasinya siapa, sasarannya mau seperti apa, kalangan mana yang akan kita tuju ketika kita meluncurkan produk kita. Jadi jangan sampai ketika produk sudah jadi kita belum tahu sasaran pasarnya siapa, target pasarnya siapa, kalangan mana yang akan kita ambil ataupun yang akan kita bidik. Jadi market pasar pun harus sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Dan yang keenam yaitu metode. Metode di sini adalah kaitannya dengan teknik dan sistem pengolahan dari makanan yang kita hasilkan, entah itu makanan fungsional konvensional, teknik pengolahan ketika misalkan kita bertani atau mungkin bercocok tanam, terus budidaya ikan ataupun lain sebagainya. Terus ketika kaitannya dengan makanan fungsional termodifikasi, bagaimana kita teknik dan sistem apa yang akan kita lakukan dalam proses pemasakan atau proses produksi produk kita. Oke teman-teman, mungkin itu materi yang aku bahas di pertemuan kali ini kaitannya dengan makanan fungsional, entah itu makanan fungsional konvensional ataupun makanan fungsional termodifikasi. Insya Allah nanti
akan aku lanjut pembahasannya tentang sistem pengolahan dan juga teknik pengolahan dari makanan fungsional itu seperti apa. Kaitannya masih dengan kaitan tentang makanan fungsional, terus juga mungkin nanti dikolaborasikan dengan makanan khas daerah juga, karena ini masih dalam sebuah kesatuan utuh dalam sebuah materi tentang makanan tradisional dan juga fungsional. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.